Hari ini kita mau berkunjung ke sanggarnya Mas Aditya Gumai, Sanggar Ananda Kaula Muda. Yuk, saya sudah excited sekali dipingin kesini dari kemarin. Kita bawa coklat puding ya buat Mas Adit dengan Syarifah, dengan dia dan Brifani. Yuk. Dari sanggar aja ya. Apa kabar? Baik, sehat. Ini aku bawain puding buat Mas Adit nih. Wah, puding. Nah, ini homemade loh. Ini tempatnya keren banget, Mas. Ya, alhamdulillah. Di atas ada kelas anak-anak lagi latihan, di bawah kelas remaja baru akan mulai nanti 15 menit lagi. Ya. Di dalam ada Maati Cancer loh. Iya. Aku ketemu 2 hari yang lalu di acara Rasanya Pak Iran. Oh iya, ini dia beliau ada. Yuk masuk. Kita kemana dulu nih? Ya, kita kesini dulu narang gue. Mati ada kamu Mati dapat puding dari Yesi Usman. Sanggar Ananda didatangi oleh legend bintang luar biasa Yesi Gusman. Dan ini juga ada Mati Caster, legend juga nih. The best actress Indonesia Movie Award dan Festival Film Bandung. Jadi teman-teman, ini ya Mas Adit ini teman lama aku pertama. Dia memang aku pertama nonton filmnya Amanah Haji. Aku udah kagum sekali sama beliau. Setelah itu, kita sempat aku disutradarain sama Mas Adit yang baik hati, sutradara yang baik banget ya. Film Umi Aminah. Saya buka facial karena saya sudah rapid dan negatif. Saya sudah swab berapa kali, sering banget. Iya. Ya, oke. Ini kunjungan Bunda Yesi, saya manggilnya Bunda Yesi. Ini untuk melihat latihan Sanggar Ananda. Selain Bunda juga mengenang bahwa dulu Bunda juga seorang anggota dari grup teater anak-anak ya. Tuh, Teater Kayana. Nah, nanti aku mau ngajak Bunda tur ke ruangan-ruangan latihan. Tadi nggak pikiran kayak gimana sih Sanggar Ananda Kaula Muda itu seperti apa bentuknya? Nggak nyangka begitu meriah seperti ini. Masuk udah ada yang pameran-pameran. Sekarang kita mau tur dulu. Bu, ini bintang besar Yesi Gusman. Sama Ibu. Sahabat, luar biasa ya. Ini pasti zaman remaja kita semua ya, menjalakan beliau ya. Luar biasa. Sekarang Anak-anaknya lagi latihan ya. iya, saya pengen Ini udah perkenalkan yang ke remaja generasi kayaknya. muda yang remaja. Ya. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Silakan. Adik-adik, hari ini istimewa sekali ya. Ya, hari ini luar biasa sekali karena yang hadir di depan kalian ini adalah bintang yang luar biasa terkenalnya di tahun 80-an. Ya, beliau adalah Bunda Yesi Gusman. Tiba di tempat yang tepat, oke. Tapi sebetulnya, langsung aja kita nggak apa-apa ya. Langsung aja. Istirahat lah, ya. Jadi sebetulnya adik-adik, apa kabar dulu deh? Halo. Aku senang banget datang ke sini. Ini Mas Adit ini aku disutradarain loh Mas Adit di film Amanah Haji. Bukan Umi Aminah. Nah, bagaimana Bunda menjadi aktris? Itu nanti kalian nonton di videonya beliau. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga share. Ya. Tapi nanti Bunda akan kembali lagi ke sini setelah kami perkenalkan dengan adik-adik di atas ya.
Mas Adit. Halo Bunda Yesi. Udah muter-muter kemana-mana kayak aku hari ini. Iya. Sekarang kita punya kesempatan buat ngobrol berdua dulu ya. Iya, silakan. Mas Adit, terus Ya. terang kagum banget ya Mas Adit. Jadi perjalanan Mas Adit di dunia teaternya udah lama sekali ya Mas? Ya, jadi saya tuh menulis skenario dari usia 14 tahun. Wow. Sebenarnya saya mengawali dengan membuat satu pertunjukan panggung di Pusat Budaya Prancis Nah, di Jakarta di Salemba. Naskah pertama saya judulnya Sayembara Sang Pangeran. Nah, saya punya tetangga yang ternyata juga pemain drama TVRI satu-satunya stasiun siapa? TV pada masa itu, namanya Erlangga Yusuf. Oke. Nah, si tetangga saya ini bawa skenario dari TVRI. Karena saya waktu itu udah pernah mencoba membuat naskah panggung, lalu saya secara otodidak mempelajari bagaimana membuat naskah TV. Tunggu dulu nih, aku mau Ya. nanya dulu Ya. sebelumnya. 14 tahun, itu kan masih kurang lebih SMP ya Mas? Ya, SMP. Itu Mas Adit emang dulu berasal dari teater mana sih? Enggak, jadi dari kecil tuh saya suka baca banget ya. Dan dari SD kegemaran membaca itu membuat saya memiliki koleksi buku banyak sekali sampai saya buka taman bacaan. Taman bacaan? Taman bacaan. Sama saya. Iya ya. Jadi dari zaman SD itu saya di teras rumah saya di Cirebon waktu itu saya membuka satu taman bacaan di mana anak-anak tetangga boleh menyewa buku saya karena saya hobi banget baca. Jadi Mas Adit umur segitu udah punya pemikiran mendidik orang tetangga-tetangga juga Ya, teman-temannya ya? lebih tepatnya sebenarnya memanfaatkan buku yang saya punya untuk dapat hasil lagi gitu ya. Karena orang nyewa, Disewain ya? disewain, orang nyewa gitu ya. Nah akhirnya dari kegemaran membaca itu saya jadi seperti memiliki perbenaran kata yang lebih banyak daripada anak-anak usia pada masa itu. That's why kenapa akhirnya di SD itu nilai bahasa Indonesia saya cukup bagus. Dan bahkan puisi-puisi saya suka dengar dari guru bahasa Indonesia menjadi contoh buat kelas-kelas lain gitu kan. Luar biasa. Nah begitu pindah ke Jakarta SMP, kegemaran saya menulis berkembang menjadi naskah drama panggung. Jadi akhirnya bisa bikin naskah drama panggung ya? Naskah drama panggung, lalu kemudian ditampilkan di Pusat Budaya Perancis, lalu kemudian saya berkenalan dengan Erlangga Yusuf, pemain sinetron di TV RI pada masa itu. Saya baca naskahnya, secara otodidak saya pelajari, akhirnya saya bisa membuat naskah TV. Naskah pertama saya judulnya Langkah, dan kemudian ditayangkan di TVRI untuk program drama remaja. Nah setelah itu saya nulis terus deh. Jadi Mas Adit ini nih sejarahnya kenapa jadi seperti sekarang tuh dari menulis, membaca dan menulis. Betul. Benar kan? Membaca dan menulis teman-teman itu suatu bekal yang luar biasa. Betul sekali. Nah, Mas Adit jadi setelah itu Mas Adit akhirnya kan menjadi sutradara tuh Mas. Jadi dari scriptwriter dong ya? Ya, jadi menulis skenario, kemudian saya akhirnya berpikir waktu itu kan saya cuma menjual naskah aja zaman SMP SMA ke grup-grup yang ada di Lakunya Jakarta. berapa tuh Mas? Pada masa itu, Bunda, aku naik bis dari rumah ke sekolah itu cuma 25 perak. Tapi naskah saya itu dibeli oleh grup-grup itu senilai 55.000, plus dapat lagi pembayaran dari pihak TVRI 75.000. Jadi dapat 130 130.000. Sementara anak SMP buat naik bis saya cuma 25 perak. Wow, udah Bayangin, tebal dong. besar banget pada masa itu. Beli apa Mas? Buat apa uangnya? Pertama mesin tik, karena saya waktu itu masih punya mesin tik. Manual Pastinya. Dan kemudian setelah saya punya mesin tik sendiri, saya menjadi sangat produktif membuat naskah drama di TV gitu. Luar biasa. Terus, Tapi by the way pada masa itu Bun, aku mau bilang, pada masa itu sebenarnya saya sangat terinspirasi dengan film-filmnya Bunda sama Rano. oh gitu. Ya, dari SD Tunggu dong, kita kan beda usia. Tapi waktu jasa remaja, Mas masih kecil dong. saya kelas 6 SD nonton film Gita Cinta dari SMA. Oke. Ya, jadi serombongan tuh satu kelas tuh di Cirebon. Tapi nggak melanggar waktu sekolah? Iya, sepulang sekolah kan kelas 6 SD udah mulai mau libur-libur tuh, selesai ujian. Kita berangkat sama-sama ke Cirebon itu untuk nonton film Gita Cinta dari SMA di bioskop di daerah Pasar Pagi, namanya di Cirebon. Terus dari situ akhirnya saya juga pemerhati film-film Pak Teguh. Pak Teguh ya? Anak remaja waktu itu udah suka film-film Pak Teguh ya. Oh, iya. Jadi saya sangat suka dengan kerealisan beliau. Tapi jarang loh Mas, soalnya Iya. film Om Teguh itu kan sangat terkenal film festival. Betul. Jadi kalau nggak benar-benar serius tuh nggak semua orang bisa memahami ya. Dan saya suka film-film beliau, suka film Arifin Senur, Sumanjaya. Jadi saya penikmat film waktu itu. Uang saya dari sekolah, baik dari yang hasil menulis skenario itu pasti saya
belikan tiket dulu tuh buat nonton film-film Indonesia. Gitu. Kalau gitu Mas Aditya ini udah nggak tergantung sama orang tua buat uang jajan dan lain-lain. Pada masa SMP itu sebenarnya udah mulai enggak lagi karena saya udah bahkan bisa beli baju sendiri semuanya ya. Itu yang hebat. Jadi dari tingkat SMP sudah mandiri, bisa punya uang sendiri. Ya. Terus Mas akhirnya jadi sutradara di Ya. film pertama apa sih Mas? Nah jadi setelah saya mendirikan Sanggar Ananda, sebenarnya awalnya teater Kaula Muda saya bikin buat serial drama remaja di TVRI, berlanjut menjadi serial Cinta untuk Anak TVRI, berlanjut menjadi serial Lenong Bocah ketika TV swasta bermunculan di tahun 90-an. Saya mengajukan program Lenong Bocah dan akhirnya melahirkan para entertainer seperti Oki Lukman, Risa Grace, Olga Saputra, Ruben Onsu, Indra Bekti. Speechless. Ya. Dia dari tangan ini. Amin, insya Allah. Siapa sebutin lagi nama-namanya Mas? Ya. Ayo. Jadi selain yang anak-anak dari grup Lenong Bocah itu ada Dude Herlino, Ah. ada Ricky Cuaca, Vini Alfonita, Ratu Tria, kemudian juga ada yang generasi berikutnya ada Prilly Latumansina, Jessica Mila gitu ya. Jessica Mila yang kemarin masuk nominasi Best Actress dong. Ya, Ya Ruben Onsu. Ruben Onsu ya dari Lenong Bocah pastinya dia. Juga ada Cika Waode, Lia Waode ya. Jadi cukup banyak mereka yang akhirnya melewati Sanggar Ananda sebagai jembatan aja sih, artinya mereka emang sudah ditakdirkan untuk menjadi terkenal gitu. Iya. Akhirnya tadi sebelum masuk saya mau tanya tentang gimana jadi sutradara film pertama ya, kesempatan dari mana. Tapi saya ingin tahu Mas Adit, gimana sih Mas Adit bisa, ini kan muridnya banyak banget tuh tadi saya lihat, tapi bisa mendeteksi kalau ini berbakat atau itu berbakat dari mana Mas? Yang pertama mereka setiap kali latihan kan pasti ada satu pola latihan di mana temannya sendiri menilai mereka. Kalau temannya bilang dia cukup bagus, mereka akan berikan satu apresiasi dengan memberikan jempol. Nanti mereka bertukar lagi pasangan sampai 3 orang. Kalau ada 3 orang bilang mereka bagus, mereka boleh naik panggung. Oh, I see. Iya, Jadi kan? pakai strategi daripada Strategi, gurunya ya. Betul. Jadi semuanya secara bersamaan 1,5 jam. Saya bisa secara efektif menggerakkan seluruh orang di ruangan itu ikut aktif berlatih dengan daya kompetisi. Lalu kemudian mereka tampil di panggung dan saya beri hadiah biasa. Jadi untuk sampai dia bisa naik panggung itu prosesnya panjang, nggak sembarangan dan harus dinilai oleh temannya sendiri. Temannya sendiri, temannya harus mengakui kalau mereka memang bagus atau tidak. Wah, itu strategi yang boleh saya contoh juga. Boleh sekali. Nanti Bunda bisa lihat pola latihan di sini. Sebentar lagi para remaja akan masuk ke ruangan ini. Bunda bisa lihat pola yang saya berikan. Tapi sebelum itu, saya mau tahu dulu film pertamanya sebagai sutradara apakah langsung sebagai sutradara atau pemain dulu atau gimana Mas? Saya langsung bikin film layar lebar setelah masanya Lenong Bocah itu di tahun 93 sampai 97 300 episode ya. Selesai itu saya sebenarnya di tahun 94 itu sudah dapat tawaran bikin film, tapi saya tunda sampai kemudian di tahun 2004 baru saya membuat film pertama saya, Tinatun dan Lenong Bocah layar lebar. Oh, oke. Ya, pada Nah, tahun 2004. itu maksudnya bikin sendiri, maksudnya Mas sebagai sutradara atau memproduksi sih? Sutradara dan produksi bersama rekan saya, ada Pak Frans, ada Richard Butario, kita urunan. Oh, jadi sebagai produser juga ya? Produser juga. Oh, oke. Dari dana yang saya dapatkan dari serial Lenong Bocah, akhirnya bisa bikin film. Tambah kagum. Iya. Kemudian Jelas. album rekaman Terus anak-anak. terus terang sisi dari produsernya ini aku baru tahu sekarang nih, karena setahu aku Mas ada sutradara yang terkenal, tapi ternyata dulu juga jadi produser ya Mas ya? Alhamdulillah 9 film layar lebar saya semua rata-rata saya produsernya. Oh, I see. Rata-rata. Jadi ikut terlibat juga Terlibat, ya? ikut turunan. Ikut turunan, jadi bukan hanya sutradara, tapi dia juga bertanggung jawab atas sukses tidaknya filmnya ya Mas? Betul. Dan sampai saat ini memang saya lebih suka menyutradarai film yang saya produseri sendiri. Ada Yang beberapa pertama apa hal. tadi nama judulnya? Tinatun dan Lenong Bocah, kemudian Emak Ingin Naik Haji. Itu kan yang Emak Naik Haji ada best movie atau apa ya? Itu Best masuk actor? nominasi, tapi the best aktrisnya ada di Maati Cancer. Nah, itu kan yang tadi kita ketemu Ya, kan? saya sendiri di Festival Film Bandung dapat sutradara terpuji. Wah, Dan hebat. skenario-nya masuk unggulan Festival Film Indonesia. Oke. Oh, Mas, saya nggak bisa bilang apa lagi selain kekerenannya Mas Adit dan teman-teman, inilah seseorang pemuda yang memang berbakat, bekerja keras sehingga bisa mencapai hasil seperti ini.
Kita doakan Mas Adit terus selanjutnya Mas, karena apa yang Mas lakukan mendidik anak-anak ini jadi amal ibadah kita loh. Dan buat saya salah satu film yang sangat berkesan adalah berhasil mengajak Bunda Yesi comeback ke dunia film melalui film Umi Amin. Iya, iya. Benar nggak sih? Iya, benar. Itu pada tahun 2012-an. Iya. Bunda perasaan baru comeback atau udah ada film sebelumnya? Udah belum. Dan itu pertama kali aku dapat peran yang galak. Iya. Aku kasih peran yang agak sedikit antagonis ya Bunda, memainkan peran salah satu menantu dari si Umi Aminah itu. Dan Bunda bermain sangat bagus sekali dan buat saya kebanggaan sekali karena berhasil mengajak idola masa remaja saya yang dari dulu selalu ada di dalam benaknya para remaja Indonesia untuk bisa kenal. Bahkan dulu itu ada di SMP saya yang mukanya mirip banget sama Yesi Gusman. Oh, oke. Ya. Mas Adit, nanti pokoknya nih kita di sesi berikutnya kita akan lihat deh nanti apa yang aku lakukan padamu. Oke, siap. Iya. Sekarang gue gak mau sama-sama lu lagi dan gue hari ini kita putus sama lu. Dan gue gak mau sama-sama lu lagi, gue kecewa sama lu. Ini kan tadi ini aku sayang, tapi kan aku udah belajar tuh banyak sama. Cewek lagi cowok. Gak usah deket-deket. Siapa sih? Maaf ya Alia. Aku bilangin berapa kali sih, kamu tuh jangan rokok. Kamu gak inget penyakit kamu? Apa? Ini gak ada apa? Udah deh. Kan kalau mau kasih apa dia? Gak ada duit ya? Gak ada duit beli rokok putih kamu. Dia ngapain? Saya banget, Mam. Enggak. Aku bisa kasih kamu apa aja kalau kamu lapar. Aku bisa. Gak masih bisa bikin sendiri, tetap kamu bisa. Ya, 3-2-1. Aduh Bunda, gimana sih? Saya tuh lagi nungguin anak kita, bukan apa? Nanti kita terus oke, sekarang duduk yang baik ya. Oke. Karena ayah mau bilang sama Bunda, ayah itu sebenarnya sudah berhenti kerja sekian lama dan jadi tukang gojek. Yuk, D plus buat Bunda Yesi. Teman-temanku sekalian, seru sekali hari ini. Di akhir acara ini, aku mau mengucapkan banyak terima kasih Mas Adit dan Teh Kati. Sama-sama Bunda, terima kasih sudah berkunjung ke Sanggar Ananda Kaula Muda. Kapan-kapan main ke tempat kita ya. Yes, thank you semua teman-teman yang datang. Ya, timnya rame ya. Ternyata ini konten YouTube yang dikerjakan dengan serius banget karena timnya benar-benar lengkap dan profesional. Iya. Teman-teman nonton ya video ini dan jangan lupa kalau suka please like, yuk sama-sama komen dan Lagi subscribe. ya, like, comment. Subscribe. Oke, sekali lagi ya. Yuk, jangan lupa untuk like, Like, comment, comment, dan subscribe.